Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di Ruang Belajar IPS bersama Ibu Estri. Pagi ini tema yang akan kita bahas mengenal negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajarannya mampu menjelaskan pengertian ASEAN serta kondisi geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Oke, kita lanjut dengan semangat pagi. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang mempunyai 10 negara anggota. Menteri Luar Negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967 dengan berdirinya ASEAN, yaitu yang pertama Tun Abdul Razak dari Malaysia, 2 Tanat Koman dari Thailand, 3 Raja Ratnam dari Singapura, Narcisco Ramos dari Philippines, dan Adam Malik dari Indonesia. Berikut adalah peta 10 negara anggota ASEAN, silahkan kalian amati. Pertama Indonesia, 2 Singapura, 3 Kamboja, 4 Thailand, 5 Myanmar, 6 Laos, 7 Vietnam, 8 Malaysia, 9 Philippines, dan 10 Brunei Darussalam. ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok atau Bangkok Declaration, ditandatangani 5 utusan dari 5 negara tanggal 8 Agustus 1967. Isi dari Deklarasi Bangkok: 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. 3. Meningkatkan kerjasama membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, iptek, dan administrasi. 4. Memelihara kerjasama di tengah organisasi regional dan internasional. 5. Memelihara kerjasama untuk memajukan pendidikan, pelatihan, serta penelitian di kawasan Asia Tenggara. Struktur organisasi ASEAN sebelum KTT Bali. 1. Sidang tahunan para menteri. 2. Standing Committee. 3. Komite-komite tetap dan khusus. 4. Sekretariat Nasional ASEAN pada setiap ibu kota negara anggota ASEAN. Struktur organisasi ASEAN setelah KTT Bali tahun 1976. 1. Summit Meeting, pertemuan kepala pemerintahan dalam ASEAN. 2. Sidang tahunan Menteri Luar Negeri. 3. Sidang para Menteri Ekonomi. 4. Sidang para Menteri Non-Ekonomi. 5. Standing Committee. 6. Komite-komite ASEAN. Prinsip-prinsip kerjasama ASEAN. 1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, serta identitas nasional setiap negara ASEAN. 2. Tidak mencampuri urusan dalam negeri antar negara anggota. 3. Setiap masalah di antara sesama anggota diselesaikan secara damai. 4. Menolak menggunakan senjata atau kekuatan yang dapat menimbulkan peperangan. 5. Kerjasama ASEAN diharapkan efektif, nasional, dan bermanfaat. Berikut adalah lambang ASEAN. Lambang ASEAN mempunyai arti: warna merah melambangkan keberanian dan dinamika, biru melambangkan perdamaian dan kemantapan, kuning melambangkan kemakmuran, putih melambangkan kesucian. Luas wilayah ASEAN. Untuk luas laut atau perairannya kurang lebih 5.060.100 km persegi. Untuk luas daratan, kurang lebih 4.817.000 km persegi.
Mayoritas negara-negara ASEAN memiliki iklim tropis dan subtropis karena dilewati garis khatulistiwa. Letak geografis negara-negara ASEAN. Berdasarkan letak geografisnya, ASEAN terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Berdasarkan letak dan bentuk geografisnya, negara-negara ASEAN memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Compact, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya negara Kamboja. Bisa kalian amati di dalam peta. 2. Fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya negara kita, Indonesia. 3. Elongated, yaitu bentuk memanjang. Contohnya negara Vietnam. 4. Producted, yaitu bentuknya kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang panjang. Contohnya Thailand dan Myanmar. Letak astronomis ASEAN. Bisa kalian amati di dalam peta. Terletak di antara 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Adapun batas wilayah ASEAN, sebelah utara negara Myanmar, selatan Indonesia, barat Myanmar, dan timur Indonesia. Letak astronomis negara-negara ASEAN tersebut mempengaruhi iklim dan kegiatan ekonomi penduduk. Satu-satunya negara yang tidak beriklim tropis adalah Myanmar, yaitu memiliki 4 musim. Bisa kalian amati di dalam peta. Nah, kegiatan penduduk berdasarkan iklim mayoritas dari negara-negara ASEAN bergerak pada sektor pertanian atau agraris. Selanjutnya, bagaimanakah kondisi geografis dan karakteristik dari 10 negara-negara di ASEAN? Oke, kita lanjutkan dengan membahas 10 negara ASEAN. Yang pertama, negara Indonesia. Kalian bisa lihat lambang negara dan bendera Indonesia. Anak-anak, negara kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh garis khatulistiwa. Bisa kalian amati dalam gambar peta yang pertama. Kemudian dalam peta yang kedua, Indonesia dilalui oleh 2 sirkum atau pegunungan, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Bisa kalian lihat peta persebaran gunung api di negara kita. Selain itu, Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayah kita menjadi wilayah rawan gempa. 2. Negara Brunei Darussalam. Bisa kalian amati bendera dan lambang negaranya. Coba kalian amati peta Brunei Darussalam. Berdasarkan peta, Brunei Darussalam dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa dan bagian pantai utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan wilayah ini terdapat Teluk Brunei. 3. Philippines. Bisa kalian amati bendera dan lambang negaranya. Perhatikan peta Philippines. Filipina merupakan negara kepulauan yang termasuk pulau besar adalah Pulau Luzon dan Mindanao. Filipina banyak memiliki gunung api yang aktif karena Filipina dilalui oleh deretan pegunungan sirkum Pasifik. 4. Negara Kamboja. Perhatikan peta Kamboja. Bentuk wilayah Kamboja menyerupai piring. Di bagian tengahnya terdapat dataran besar Tonle Sap, sedangkan bagian tepi dibentuk oleh deretan pegunungan. Negara ini dilalui oleh daerah aliran Sungai Mekong sampai sekarang. Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di wilayah Kamboja. 5. Negara Laos. Perhatikan peta negara Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut.
Sebagian besar wilayah Laos daerah pegunungan dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. 6. Negara Malaysia. Malaysia terdiri atas dua kawasan utama, yaitu Malaysia Barat yang diliputi bentukan pegunungan. Bisa kalian perhatikan di dalam peta. Dan Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Wilayahnya menyatu dengan Pulau Kalimantan. 7. Myanmar. Perhatikan peta Myanmar. Negara Myanmar terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Jin, dan pegunungan Arakan Yoma yang diliputi hutan-hutan besar. 8. Negara Singapura. Negara Singapura luasnya hampir sama dengan luas kota Jakarta, kurang lebih 664 km persegi. Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar, akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan. 9. Negara Thailand. Perhatikan peta negara Thailand. Topografi negara Thailand. 1. Wilayah tengah merupakan daerah aliran sungai. 2. Wilayah timur laut dataran tinggi. 3. Wilayah utara terdiri dari hutan, pegunungan, dan bukit. 4. Wilayah selatan terdiri dari bukit. 5. Daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya. Bisa kalian amati di dalam peta. 10. Negara Vietnam. Perhatikan peta negara Vietnam. Kondisi geografis negara Vietnam. 1. Daerah pegunungan utara. 2. Delta Sungai Merah. 3. Barisan pegunungan Annam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. 4. Garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamich dan Laut Cina Selatan. 5. Delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Alhamdulillah, kita sudah selesai mengenal 10 negara anggota ASEAN. Oke, ketemu lagi di ruang belajar IPS selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.